untuk waktunya. Kemungkinan kita bakalan video. Titik temu adalah sebuah wadah yang mempertemukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dan mengajak mereka untuk berpendapat tentang satu topik tertentu. Mereka akan berpendapat berdasarkan pengalaman dan perspektif masing-masing terkait pernyataan yang umum ditanyakan mahasiswa Polmed. Selamat datang di ruang titik temu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya nih pemirsa di luar sana? Semoga pemirsa di luar sana dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya bersama dengan saya Putri Andriani selaku host dalam podcast kita kali ini, yaitu podcast Rudikal, Ruang Dialog Anak Milenial. Nah, di sini kita akan membawa topik yang benar-benar kita tunggu nih pemirsa, yaitu apa sih suka dukanya menjadi mahasiswa diploma? Maka dari itu, yuk kita kenalan dulu sama kakak yang cantik ini dulu. Boleh dong Kak, kita tahu nama kakak siapa, alamat kakak. Oh iya dong Kak, mana tahu ada yang mau naksir gitu kan Kak. Udahlah kakak. Oke, kenalin nama kakak Faradila Hayatudis. Kakak mahasiswa semester 8, program studi MAIS. Alamatnya di Kabupaten Batubara. Asalnya ya? Iya Kak. Di Kabupaten Batubara. Kak Dila nih pemirsa, kakak yang cantik ini nih. Nah, selanjutnya boleh kita lanjutin nih pemirsa dari abang yang ganteng ini. Boleh dong Bang, kenalan dulu kita. Ya boleh. Halo untuk semua rekan-rekan, nama saya Rusdian Langga Lubis, mahasiswa akuntansi Polmed tahun 2018. Saat ini sudah semester 6. Mudah-mudahan mohon doanya untuk kelancaran tugas akhirnya, kawan-kawan. Amin. Oke, mantap dari Bang Musti. Selanjutnya nih, dari abang yang ujung yang ganteng, boleh dong Bang kenalan dulu sama pemirsa di luar sana. Halo semuanya. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Fadila dan saya sudah semester berapa? Udah nggak ada semester, Nggak ada Pak. semester. Oh ya, Udah lupa ada tengah kuliah, semester. tengah kuliah. Jadi di sini saya yang paling tua. Abang belum ngakui ya, belum ngakak. Memang. Kalau kita nggak ada nih yang paling tua di kampus ya. Ternyata, Semester 8 soalnya. ada yang lebih tua. Ada yang lebih tua. Jujur sebelum pas ini dimulai ya, si Dilan ini cerita. Jadi, Boleh dong Bang Bang, cerita. kukira aku sih yang paling tua di sini. Bang. Untung aja ada abang. Semesternya ya, Pak ya. Ternyata abang yang paling tua ya kan. Nah, pemirsa ini udah gak sabar nih ngulik-ngulik nih dari suka dukanya apa sih dari mahasiswa diploma ya kan Kak. Nah, baiklah kita akan lanjut nih ke sesi yang pertama dulu. Saya mau nanya sama Kak Dilan nih. Ya, dari ujung aja dulu nih. Oh, main dari ujung ya Kak? Ujung aja dulu. Oke lagi loh sama Bang sini. Boleh tahu Bang, yang dari luar sana tuh abang dari luar di mana? Terus ini kita flashback dulu ya Bang, Flashback. biar enak. Dari teknik ya gimana ya? Ya seperti halnya pada orang-orang teknik pada umumnya gitu, kayak banyak di lapangan. Dia sering panas-panasan. Ya kayak gitulah. Ya kayak mana orang teknik lah, kayak banyak laki-lakinya. Cuman kalau di teknik kami sih lumayan banyak sih cewek. Perempuan tangguh ya bareng-bareng sini. Iya, perempuan tangguh sih. Iya. Perempuan teknik, perempuan tangguh. Enggak juga. Makanya itu. Enggak juga. Di sini Teknik sambil tentang hanya ya. hanya Iya, perempuan nggak juga teknik deh. yang kuat. Oke. Oke. Iya. Oke, Katanya oke. gabung kuat juga dalam itu. So, pasti. Bang, kira-kira itu bener nggak Bang kalau di teknik itu susah dapet IPK kalau kita bilang? Gimana ya? Tergantung sih. Iya, tergantung orangnya. Tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya sama tergantung koneksi. Oh. Enggak deh, enggak. Ya tergantung gimana ya? Tergantung kayak mana kalian. Ya sama halnya kayak di jurusan-jurusan lain juga sih. Ya gampang-gampang susah juga dapat IPK gitu kan. Cuman kan bedanya kalau rata-rata umumnya orang beranggapan kalau di teknik itu dapat nilai B aja udah syukur. Kayak gitu. Karena memang benar begitu adanya. Iya, sulitnya di situ lah. Tapi ada mudahnya juga sih pemirsa, Ya. kan Bang? Ya. Mantap. Nah, bolehlah nih kita tahu dari Bang Rusdi. Bang Rusdi dari prodi apa?
Terus pesan abang lah udah menjalani nilai udah semester terakhir gitu pemirsa. Boleh dong bang bagi ceritanya. Ya kalau di Polmed tadi memang prodi akuntansi. Kalau soal kesannya, kalau soal kesan di prodi akuntansi itu kalau kita di Polmed budayanya itu tata niaga itu lebih mudah juga. Tata niaga lebih mudah untuk mendapatkan dalam konteks IPK. Tapi ya kalau di penerapannya kayak yang dibilang Bang Dodi tadi itu gampang-gampang susah juga gitu. Jadi nggak semuanya tata niaga itu tata niaga kan dapatkan IPK 3 kalau itu udah gitu. Enggak juga. Artinya tergantung orangnya ya Pak? Tergantung orangnya. Ya tergantung orangnya. Dan juga kalau budayanya di akuntansi itu makin ke semester atas itu makin sulit. Makin ke semester atas makin sulit. Dan kalau saya pribadi di akuntansi sih flat sih, sama aja dalam artian kata karena dulu basicnya dari SMP juga dari Gue agak sedikit paham lah ya kan bang. kurang lebih gitu. Jadi Nggak kalau kita pro lah ya, Bang, ya? enggak pro juga. Nggak pro ya? Kalau pro IPK saya kumlot sekarang. Oh, Jadi saya masih di bawah 3,5. Masih di bawah. Kalau saya apa itu kumlot? Hidup kumlot gitu. Dapat nilai lebih sudah syukur. Hidup lagi. Hidup tata niaga juga. Jangan teknik aja dong pemirsa, tata niaga juga dong ya. Oke. Tata niaga tepat nongkrong anak teknik. Oh. Sama nih pertanyaannya apa aja tuh? Boleh nih sama Kak Ilani dari MICE. Oke, mungkin kalau teman-teman mahasiswa baru masih awam ya, MICE itu apa sih dan ngapain aja gitu. Mungkin bisa dikenal dulu untuk singkatannya. Jadi bukan MICE itu bukan tikus ya. Itu singkatan dari MICE, Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Jadi itu kurang lebihnya seperti program studi yang dimana mempelajari bagaimana mengorganisir sebuah event, kemudian sebuah acara, dan pameran. Pokoknya apapun ya. Intinya sama dengan jurusan lah, administrasinya, enggak kegiatan-kegiatan bersama. Nah, apa aja sih Kak yang udah Kak dapeti gitu di MICE gitu sejauh ini? Dapetin apa nih? Misalnya gini kan Kak, saya tahu juga tuh teman saya dari MICE. Oke. Nah, mereka biasa tuh ada tuh jadi kayak cara bicara yang Oke. itu benar nggak Kak? Gini sih, kalau dari dosen-dosen MICE itu nggak menuntut harus semua bisa MC, semua harus bisa jago public speaking, ya enggak juga. Semua orang punya karakter masing-masing nih. Kalau yang memang introvert juga nggak bakalan berani gitu. Bukan nggak bakal berani ya nggak menunjukkan gitu. Ya tergantung orangnya juga. Oh gitu ya Kak. Jadi artinya nggak dipaksakan yang MICE itu wajib yang jago public speaking ya. Kalau nggak jago public speaking nggak usah masuk MICE, nggak gitu. Nggak gitu ya teman-teman, nggak. Oh, seperti itu ya pemirsa. Ternyata kita mau dari prodi manapun tuh tergantung orangnya juga gitu. Tapi memang sepertinya ya setiap tahunnya itu kurang lebihnya ada tuh di setiap angkatan MICE itu yang bisa MC. Jadi terkesan dari MICE nih MC gitu. Jadi setiap tahunnya itu kurang lebih 1 atau 2 orang pasti ada yang muncul yang nampak. Bagus banget kan Kak. Nah, dari semua prodi sebenarnya bagus sih pemirsa, tapi tergantung dari orangnya itu sendiri bagaimana dia gimana tuh meningkatkan skillnya, terus belajar secara fokus juga gitu. Jadi jangan berpatok juga pada prodinya, tapi dari orangnya juga sendiri. Nah, yang di ujung ini kan Kak, Bang Mozi kan udah tamat ya kan Bang. Jadi ya pemirsa di luar sana pun mungkin udah lebih paham nih sama yang udah tamat, yang udah tahu pengalaman dari Polmed itu gimana ya kan Bang. Nah kalau boleh tahu gitu Bang, kalau Abang nih udah tamat, terus prospek tuh dapat kerjanya itu gimana ya Bang? Antara yang vokasi sama sarjana, ada nggak gitu Bang perbedaannya di antara dua? Prospek kerjanya itu sama-sama aja sih, cuman di masalah jenjang aja mungkin yang sarjana agak sedikit lebih tinggi dibanding yang vokasi. Tergantung kualifikasi yang diminta kali ya Bang ya. Tergantung rekrutmen. Ya, contoh kalau aku kan kerja di proyek ya. Ya. Kalau aku kan tamatan D3 ya, masih D3. Kalau contoh kayak D3 kayak aku ini mentok-mentok itu masih di bawah manajer gitu. Sementara kalau mau naik manajer itu harus sarjana.
juga. Mantap. Oke, Bang, kita tanya juga ya, Bang. Nah, sama Kak Dila dulu nih saya mau nanya. Kakak sejauh ini lah udah berada di band ya kan Kak? Iya. Nah, pasti kan ada kesulitan tuh Kak bagi waktu antara mata kuliah sama organisasi ya. Sampai ada yang IPK-nya tuh turun gara-gara ikut organisasi ya kan Kak? Benar Itu sekali, dari ngalamin Kakak. soalnya. Benar sekali. Nah, boleh dong Kak bagi tipsnya Kak pemirsa di sana. Gimana sih bagi waktunya gitu Kak? Jadi mungkin kalau ini sekedar ini pengalaman kakak ya, artinya nggak semua orang juga merasakan yang sama. Jadi ini kakak berbagi pengalaman kakak aja gitu. Kalau untuk kakak pribadi mungkin berbagi waktunya ya memang kita yang pertama itu kita memang pasti nanti itu udah pasti ya kita tuh bakalan lebih dekat sama teman-teman organisasi nih daripada teman-teman kelas. Nah itu yang kakak rasain gitu, pasti lebih dekat karena ya hari-hari kita setiap harinya pulang kuliah dari kelas gitu kan, selesai mata kuliah di kelas lanjut ke sekret, artinya kita membagi waktunya begitu ya. Ya akademik tetap nomor satu ya, kalau organisasi ini juga tetap harus diimbangin lah, jadi artinya nggak ada yang 60 nggak ada yang 40 pada saat itu. Membagi waktunya ya buat agenda mungkin karena kan nggak bisa semua kegiatan itu bisa kita catat di dalam pikiran ya Dek ya. Jadi perlu memang bantuan administrasi di sini. Jadi perlu dicatat-catat dulu agenda besok. Kayak gitu sih cara biar nggak tabrakan waktunya. Jadi istilahnya setiap hari itu ada rundown. Ada rundown. Iya, dari jam 8 sampai jam 12 aku masuk kuliah di kelas gitu ya. Jadi ngapain aja. Pokoknya kurang lebih kayak gitu lah pada saat membagi waktu juga. Kayak buat skala prioritas juga lah ya Kak? Iya dong, skala prioritas yang mana yang udah deadline itu doang. Tapi sebaiknya jangan sampai deadline sih. Bener sih Kak. Itulah pemirsa beberapa ya seminggu kita dan juga ya kita buat dulu skala prioritasnya itu besok mau ngapain aja ya. Nah dibuatlah jadwalnya. Nah jadi inilah terhindar waktu namanya yang namanya deadline gitu pemirsa. Nah boleh dong Bang Rusdi itu gimana nih waktunya? Kalau saya pribadi sih dulu pernah ya waktu aku grading itu dengar kata-kata dari bisa kita bilang sesepuh di BEM ya, di Museum di BEM. Saya paling ingat dulu itu nanya gini, akademik nomor 1 tapi organisasi tidak bisa nomor 2 kan. Baru di akreditnya lagi sebelum lagi dari kata di Museum juga usahakan kalau membagi waktu itu misal satu organisasi satu akademik. Kemarin itu saya jawabnya itu kalau saya sih bang saya 60% di akademik, 60% di akademik, 40% di organisasi. Langsung dijawab, oh, berarti kamu cari orang nganggur. Kamu cari orang nganggur. Itu karena apa? Karena kamu nggak full di kegiatan itu. Jadi saya sebutkan kalau pembagian waktunya persentase itu seperti apa sih bilang? Ya kalau kamu harus 100% di akademik, 100% di organisasi. Jadi 100% jos dia full, jangan setengah-setengah, jangan 60. Itu kurang lebihnya 50-50 lah ya Bang. Udah sama ya. Iya sama. Iya sama. Jadi kemarin tuh karena sering berhubung dulu di BEM juga bagian ya bisa dibilang bagian yang sering turun ke lapangan ya. Jadi saya disebut sama teman-teman dari luar kampus juga yang mereka bilangnya kalau ada mata kuliah yang ibaratnya bukan kita bilang nggak akan kuliah, bukan karena kan mata kuliah itu kan ada dua ya, mata kuliah utama, ada juga mata kuliah pendukung. Kalau di Fokus mesti nggak ada pembagiannya, cuma kalau teman-teman di universitas mereka ada gitu pembagiannya. Jadi kalau saya pribadi mata kuliah pendukung ini, kalau sekiranya dosennya tidak masuk atau dosennya kalau masuk pun hanya sekedar masuk saja harus keluar, bisa tinggalkan. Sampai-sampai teman waktu kami masih staff ya, masih staff ada beberapa saya kan anak sore itu kebetulan. Saking seringnya kemarin aksi demonstrasi baik di kantor DPRD, gubernur, itu kita sampai buat grup yang anak sore itu namanya SASB. Mungkin nggak dilah kan SASB. Oh, ada pagi. Jadi SASB itu singkatan dari Serikat Anak Sore Berkorban. Karena aksi itu kan dijalankannya itu biasanya kalau jam 10 pagi nanti siang. Pokoknya puncaknya itu siang. Jadi kan karena saya anak siang, kadang suka bentrok sama jadwal kuliah, tapi bukan berarti jadwal kuliah itu kita tinggalkan begitu aja. Jadi kalau misalnya dosen masuk, dia ngasih materi, ulangan atau misalkan itu tak masuk, itu kamu tak nyusul gitu.
Jadi kalau saya pribadi manajemen waktu itu enggak apa ya, kayak kalau saya orangnya kalau di perencanaan itu enggak terlalu bagus sih, tapi kalau manajemen di saat waktunya itu di waktunya itu saya bisa. Kan masing-masing orang berbeda kan. Iya, Kalau ya. Kak Dila tadi di Konseptor, konsepnya konseptor. jam segini ke sini, jam ini ke sini. Iya. Kalau saya pribadi on time di waktunya itu langsung saya manajemen semua. Berarti emang termasuk salah satu yang rentan ya? Ya bisa dibilang. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Soalnya Indonesia kan, waktu Indonesia itu melorot banyak waktu Iya, Indonesia. sekali gitu kan bang. Nah boleh dong tahun-tahun kau ini dulunya gimana manage waktunya? Kalau aku sih dulunya ya balik kalau aku ini kalau ngebalikan ke orang-orang ya tergantung di mana apa yang mau diprioritaskan gitu. Kalau aku pribadi sih kayak dibilang Rusdi tadi ya 100% di akademik, 100% juga di organisasi gitu. Cuman seiring waktu nih, seiring naik semester prioritasnya udah beda gitu. Aku kayak cenderung lebih memprioritaskan hal-hal di luar akademik gitu. Kenapa? Karena di situ aku tahu ada banyak ilmu yang bisa didapetin di luar kelas. Gitu. Jadi ya tergantung ya gimana kalian lah mau apa yang mau kalian cari sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya mau memprioritaskan akademik ya silahkan. Ya. Cuman kalaupun mau di luar itu juga ya nggak apa-apa juga. Toh jalan karir itu nggak selamanya bakal lurus sesuai dengan akademik kan gitu. Benar sih Bang. Karena kan perlu juga cari relasi ya kan? Ya. Relasi, koneksi, lah ya, penting juga lah. Selanjutnya nih ya, kita mau nanya ke Bang Husni lagi ya, dan Kak Dila aja ya kan Kak. Bang, sejauh ini pencapaian apa sih yang udah Bang mendapatkan yang paling mengesankan ini? Apa nih? Ini saya bagi aja ya, saya kelompok aja. Boleh lah Bang. Kalau awal masuk di Polmed ya, awal masuk di Polmed itu target paling utama sih IPK sih ya sebenarnya, IPK paling utama, dari pertama. Jadi di semester 1 itu targetnya itu mau mencapai 3,5 gitu. Ini target mau masih jadi maba gitu. Jadi maba itu pikirannya kuliah kita senang, bisa pakai baju bebas, bisa pulangnya kemana-mana gitu, kuliahnya juga nggak terlalu banyak mata kuliah gitu. Karena dulu kan kuliah kemarin mata kuliah cuma ada yang 3 hari, ada yang 2, jadi udah nggak kayak sekolah gitu lah kan, udah benar-benar mahasiswa gitu. Manage waktu sendiri ya kan? Waktu itu belum ada apa-apa, dalam artian sekolos. Belum tahu apa ya? Sekolos ya, belum tahu apa, belum ada organisasi. Ibaratnya masih jadi mahasiswa kumpulan. Iya, benar. Nah itu target di 1 tahun pertama itu, alhamdulillah tercapai, dapat di atas 3,5. Terus masuk di tahun kedua. Tahun kedua itu tahun 2019 awal-awal udah masuk di UBM. Jadi kalau pencapaian event itu yang paling berkesan gitu lah ya, itu waktu kita menjalankan kegiatan penyambutan maba yang selesai. Itu paling berkesan, karena dari semua program kerja yang udah dijalankan kayaknya ini yang paling buat wow gitu. Kerjasamanya juga Kebetulan kemarin itu di bagian konseptor bagian bagian PPT. Jadi kalau di BEM periode pertama itu sih ya. Nah, terus di BEM periode kedua ini kebanyakan di BEM ya, karena BEM saya sharing gitu ya. Kebanyakan tim Anda ada Iya, coba. Karena dulu ada salah satu diskusi kan sama dia gitu. Kampus karena gimana caranya jadi itu gitu loh. Nah di tahun berikutnya udah ganti lagi nih, udah ganti target. Tahun berikutnya itu lebih ke target sosial sih, jadi event itu dulu kali pernah buat yang namanya BDW. Udah ada tahun, cuman kita pengen dapat lebih banyak aja gitu supaya bisa membantu, karena masa itu masa pandemi juga. Pertama kalinya BDWM itu dilaksanakan hasilnya pakai itu berbelasan juta. Jadi karena pandemi ini kita punya target sendiri gimana kita supaya dapat lebih itu, karena dulu kan juga mahasiswa ya
menguntungkan. Jadi ibaratnya waktu kita di BPP ini target itu bisa lebih menguntungkan untuk orang lain. Ke masyarakat ya. Iya, untuk masyarakat sebenarnya khususnya untuk masuk ke polisi. Itu saya diajari sama dia saya di BPP itu dari kita jadi BPP itu ada kami mahasiswa. Jadi tolong dijelaskan dulu mahasiswa. Alhamdulillah tahun kemarin tercapai bisa bantu mahasiswa yang bidang sembako, sembako bisa bantu yang bagian kebersihan. Itu sih tiga target yang paling berkesan gitu itu. Mantap ya pemirsa. Dari kedua bank ini apa hal yang berkesan itu udah tahu kita semua kan. Nah, boleh dong sama saya. Abang boleh nih ya Bang Gunzi itu nggak tadi saya kan? Belum ya. Boleh dong Bang. Boleh dong. Bang Gunzi dulu ya. Hal yang berkesan. Kalau punya Sebenarnya, itu apa ya? semua hal di kamu itu berkesan buat. Mantap sekali. Cuman sih yang paling berkesan ini selama di kampus sama selama di Selama itu kampus. selama di kampus itu Biar yang nggak ikut kan juga bisa tahu nih kalau selama di kampus sih ya pengalaman juga itu berkesan. Cuman yang paling berkesan itu waktu pas epilog itu paling berkesan. Nah, suatu momen dimana kayak perayaan gitu kan, dan menurutku itu berkesan, sangat berkesan. Karena kan gimana perjuangannya biar bisa merealisasikan acara sebesar itu gitu. Cuman overall sih semua momen di kampus mulai dari daftar sampai lulus itu berkesan. Yang paling berkesan ini deh wisuda. tinggal salam lagi ya Bang. Itu euphorianya. Ya, euphorianya. Wisuda offline tapi yang bukan wisuda online. Doain kita semoga tahun ini wisudanya offline, jangan offline. Mudah-mudahan ya bisa. Nah tadi Kak Dila tuh paginya. Boleh dong. Biar lebih yakin gitu. Nah pesan kakak nih selama di Polmed apa aja sih yang udah kakak dapetin bagi Kak sama pemirsa di sana biar mereka termotivasi juga nih dari pesan-pesan yang ada dari abang-abang yang kakak. Mungkin kalau dari kakak dua achievement lah ya selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Medan. Mungkin dua hal yang paling berkesan, yaitu yang pertama kakak di semester 6 mendapat kesempatan untuk bekerja secara langsung di salah satu perusahaan gitu kan, pembangunan di Sumatera Utara. Jadi selama 6 bulan kakak dikasih kesempatan buat bekerja secara langsung, jadi punya bekal lah sebelum tamat. Artinya iya teori memang di kelas juga itu penting, jadi artinya nggak ada yang sia-sia di dalam kelas itu yang disampaikan dosen, karena realitanya juga kurang lebih seperti itu. Tinggal lagi bagaimana kita inisiatifnya ya. Artinya jangan terlalu kaku, artinya kalau teorinya A harus A, ya disesuaikan dengan kondisinya gitu. Itu sih, itu yang pertama. Itu di daerah mana ya Kak? Apa pembangunan apa rest area gitu, di jalan tol Kuala Namu. Di enggak, 2 orang, kakak bagian administrasi, satu lagi bagian pengelolaan. Makanya dapat film ya itu sebenarnya di aku ini Kakak di administrasi. dari Mas itu dari Kak. Iya. 10 tahun ini ya Kak. Iya. Ada yang baru sekarang. Jadi nggak harus jadi kerjanya nggak harus jadi anak event gitu. Mentang-mentang kuliahnya di MICE harus jadi anak event enggak juga. Iya, Kak. Bisa berbaur lah semuanya. Berbaur. Ya kurang lebihnya harusnya yang penting sejalur lah. Artinya administrasi itu kan di semua prodi pasti ada dong administrasi. Artinya kan tinggal lagi penguatannya mungkin di jurusan administrasi ini ada. Boleh lanjut Kak? Oke. Yang kedua yang paling berkesan selama menjadi mahasiswa mendapatkan menang ini pendanaan. Boleh dong kita kasih aplausnya? Gak usah disebutin nominalnya, nanti
bulan yang lalu baru dapat pengumuman gitu kan, mendapatkan pendanaan nih dari Kemendikbud sendiri, yaitu program kreativitas mahasiswa. Jadi memang satu-satunya kelompok ataupun tim yang masuk pendanaan gitu di program. Perwakilan Polmed. Alhamdulillah, yang mencoba ya nggak hanya kakak aja, kurang lebih 20 tim sebelumnya yang udah coba yang studi Polmed ya. Kalau untuk di seluruh Indonesia itu hanya 13% dari 100% yang mencoba yang lulus. Jadi dari 100% yang mencoba hanya kurang lebih ya, kalau nggak salah ya datanya ya, 13% yang lulus. Jadi sangat Iya, kesempatan banget di sini, banyak belajar gitu. Dan penghargaan dari kampus mungkin yang paling berkesan adalah bebas skripsi nih, bebas skripsi dan PA. Alhamdulillah gitu kan, kebijakannya memang diterapkan di tahun ini gitu kan, untuk bebas pembuatan skripsi dan PA agar lebih fokus nanti saat menuju PIMNAS. Nah, PIMNAS ini sebenarnya akhir dari pelaksanaan program kreativitas mahasiswa. Jadi kurang lebih kayak di event buat teman-teman tim yang udah sesuai dengan standar ataupun sesuai dengan penilaian, yang masuk penilaian yang bakal diundang nanti saat PIMNAS. Jadi yang kan dari 13% yang tadi saya sebutin tadi itu kan nggak semua yang masuk PIMNAS. Nanti itu bakal disaring lagi gitu. Jadi mohon doanya lah, semoga bisa masih yang terbaik untuk kampus, karena juga penghargaan dari kampus juga alhamdulillah banget gitu kan, kita dibebaskan skripsi dan TA. Jadi tuh di dalam tim ini kami ada 4 orang gitu. Jadi 4-4-nya itu buat bebas skripsi dan TA. Dan cuma kakak sendiri nih yang D4. Jadi yang 3 orang ini D3, jadi mereka bebas TA. Amazing. Alhamdulillah. Biar bisa jadi motivasi untuk teman-teman biar coba PKM di tahun depan gitu. Memanfaatkan kesempatan selagi masih mahasiswa. Karena ini kan udah mau tamat nih. Jadi benar-benar dimanfaatin banget jadi mahasiswa di Politeknik Negeri Medan gitu. Jadi lulus jalur ngecheat ya. Jadi pusing ya kan kak, nggak benar tenang gitu ya kan kak. Alhamdulillah. Ini sebenarnya aku salut sama si Dila. Salut. Boleh dong, Bang. Kenapa? Karena belum lulus, belum pakai toga itu banyak. Mantap ya. Di dalam proyek ya, Bu, ya. Di dalam proyek. Boleh lah. Pemirsa kalau mau nanya juga berlanjut sama kak. Ini bentar. Kurang satu ya. Apa Bang? Perlu spill. Apa? Perlu spill. Spill apa nih? Jadi si Dila ini Oke. Enggak tahu pribadi ya. semester 2 atau semester 3. Dia ini satu-satunya orang di Polmed yang pernah jadi volunteer di Asian Games. Oh, Iya, Asian Games. Langsung kali ya. Jadi kayak mana? Boleh Jadi, dong kak. di tahun 2018 itu kan ada pelaksanaan event internasional ASEAN Para Games. Jadi di situ memang dibuka sebesar-besarnya oleh pemerintah buat anak-anak muda Indonesia untuk mendaftar menjadi volunteer untuk ngebantuin acara memeriahkan, mensukseskan acara ASEAN Para Games yang sebenarnya itu pelaksanaannya itu kurang lebihnya berapa puluh tahun sekali gitu baru kedapatan Indonesia. Jadi itu memang kesempatan ya kan, di flyernya di share gitu kan sama teman-teman, kemudian nih iseng-iseng coba gitu kan. Awalnya iseng. Kalau untuk ASEAN Para Games ini kan untuk atlet-atlet disabilitas gitu kan, artinya memang mereka butuh bantuan. Di situ juga Kak belajar saat pelatihan bagaimana cara komunikasi dengan para atlet disabilitas. Kadang mereka juga ya bisa isyarat lah, kan juga belajar sedikit-sedikit ya. Kalau ditanya sekarang udah lupa dong bahasa isyarat karena udah 2 tahun yang lalu gitu. Jadi kurang lebihnya kemarin jadi volunteer di Jakarta untuk acara ASEAN Para Games itu 1 bulan di Jakarta dengan permisi sama kampus. Awalnya itu memang untuk perizinannya aja Susah kak. sangat luar biasa susah. Anak semester 3 disuruh langsung izin ke Bapak Wadil
3 saat itu masih Pak Nispan. Jadi saat kakak bicara sama Pak Nispan langsung bilang, Dila, ini udah terlalu over untuk waktunya, kemungkinan Dila bakalan di DO. Di situ kan udah lemes dong ya kan. Walaupun di situ kita udah ada surat resmi dari presiden bahwa ini acaranya, artinya kayak surat tugas gitu loh ya. Jadi kan itu kuat gitu. Walaupun ada itu, tapi tetap namanya kebijakan ataupun peraturan kampus ya nggak boleh dilanggar. Jadi akhirnya coba untuk komunikasiin lagi, diskusi lagi sama ketua prodi kakak, kajur kakak. Akhirnya dengan segala rintangan gitu ya. Kalau jangan jelasin lah, nanti banyak banget nih kalau jelasin rintangannya. Kurang lebih kakak 1 minggu meyakinkan gitu ya. Kalau jangan jelasin lah, nanti banyak banget nih kalau jelasin rintangannya. Kurang lebih kakak 1 minggu meyakinkan kampus gitu. Akhirnya diizinkan dengan 1 bulan enggak masuk kampus sama sekali. Jadi pengerjaan tugas-tugas juga dihentikan. Kemarin masih jarang lah online gitu ya kalau 2018 dengan pandemi. Jadi memang 1 bulan full itu kakak nggak sama sekali masuk kelas gitu kan ya. Artinya kalau untuk tugas-tugas ya masih kirim-kirim lah sama teman-teman gitu. 1 bulan sih ya, alhamdulillah banget dosen-dosen di prodi kakak sangat mengerti gitu, membantu lah gitu. Kan udah 1 bulan dia nggak masuk ya, memaklumi lah tugas-tugasnya gitu, memaklumi tapi tetap kakak kerjain ya gitu. Iya, itu pengalaman banget sih 1 bulan bantu orang-orang asing buat mereka bertanding di acara internasional, di perlombaan internasional, bisa lihat langsung di mana mereka, bisa kenal langsung di mana mereka, dan rasain meriahnya acara internasional gitu ya. Alhamdulillah. Benar ya, aku bisa pengalaman Kak Dila, dan saya tahu juga nih dari video kakak ya. Kak dulu pernah berangkat kemana sih ya Kak? Ke Ambon. Iya Kak ya. Oh, acara apa ya Kak? Kalau di Ambon itu acara perlombaan Master of Ceremony. Jadi itu perwakilan dari kampus buat lomba nasional sepoliteknik Indonesia. Jadi saat itu yang diberangkatkan itu hanya 3 orang, hanya satu-satunya kakak, yang MC ya, satu lagi kecepatan mengetik, satu lagi pidato bahasa Inggris. Tapi memang untuk administrasinya ada memang bisa jadi perwakilan dari kampus untuk berangkat juga ke Ambon. Padahal saat itu memang ini sedikit pengalaman ya, artinya ini jadi pembelajaran. Kalau saat itu saya lawan-lawan pas mau berangkat itu kakak-kakak senior malah, yang dulunya malah ngajarin kita cara MC, gimana sih cara MC yang baik. Saat itu itulah lawan kakak, dan memang alhamdulillah atas restu dan doa orang tua yang terpenting, kemudian keberuntungan juga ya, alhamdulillah dipilih oleh dosen-dosen, kakak dosen. Pastinya kan dosennya dulu dari kualifikasi kakak juga ya. Benar-benar mantap nih ya pemirsa. Kalau tanya tipsnya, memang doa orang tua itu yang sangat sangat mujarab itu doa orang tua. Jadi apapun sebelum kakak berangkat nih, kalau dulu di kampung kan mau berangkat minta doa sama orang tua, terus ya komunikasi yang bagus. Jadi sesibuk-sibuknya kakak, kalau misalnya orang tua udah nelpon mau gimana pun ya kakak angkat. Artinya doa orang itu memang sangat luar biasa. Jadi benar-benar harus gak boleh sepele. Ucapan mereka itu menurut kakak paling pokoknya apapun yang mereka larang ya kakak jauh-jauh ya. Karena kan ridho Allah dari ridho orang tua itu benar-benar kakak rasain, gak hanya ucapan aja, doa orang tua kakak rasain banget, ya ampun gitu. Karena kan itu benar juga sih, ridho Allah dari orang tua. Yang murka orang tua ya apa saya juga murka sama kita gitu kan Bang. Tapi jangan lupa juga dibarengi sama usaha ya. Kalau cuma doa sama minta izin ya sama aja gitu kan Bang. Usaha, doa pasti tuh banyak. dan continue, artinya nggak hanya buat bucket list gitu, pengen kesini gitu, tapi pada saat pelaksanaannya nggak ada usahanya. Artinya kan nggak semuanya kakak
ada juga yang up and down-nya gitu. Tapi gimana caranya lah biar bisa semangat diri sendiri. Sekali ya nih pemirsa. Nah, boleh nih dikit lagi ya kita tanya. Makasih ya kak. Untuk infonya. Nah, sama Bang Gozi nih, kira-kira Bang pernah nggak tuh berada di titik paling terendah terus paling down kali Bang? Terus gimana cara Abang untuk menaikkan lagi semangat Abang? Karena kita mahasiswa gitu Bang, jadi perlu tahu juga solusi gimana gitu. Pas zaman kuliah Boleh sih Bang, dua-duanya kita dapat. Kuliah boleh, setelah apapun boleh. kalau pas zaman kuliah sih kayaknya flat aja sih. Kuliahnya Bang. Sama data. Cuman setelah lulus kuliah ini perlu mental lah. Karena kan jujur ya, masa-masa paling down ini aku pernah naik kereta, duit di kantong tuh tinggal 4.000, hujan-hujanan, rekening tinggal 0, bahkan minus, terus habis bensin. Aduh, jadi dorong Bang. dorong sampai pom bensin, isi bensin, orang biasa isi 10.000, 15.000, aku 4.000. Bang isi berapa? 4.000 dorong. Jadi itu kayak mau nangis mau gimana, karena kan ya namanya kan masa terendah dalam hidup itu kan memang pasti bakal selalu ada gitu. Jadi makin coba. Jadi kalau misalnya di semasa kuliah kayak masih gimana ya siap-siapin mental aja lah. Karena pas kita udah stop kita udah itulah baru dimulai kehidupan yang sebenarnya. Iya, petualangan yang baru gitu. Jadi yang perlu dipersiapin itu sebenarnya melulu tentang akademik, nggak melulu tentang koneksi lah apalah itulah, mental sebenarnya. Bagaimana kalian biar bisa survive di kehidupan di mana kalian bakal berhadapan sama berbagai macam tipe orang, berbagai maksudnya orang-orang yang mungkin lebih jauh umurnya daripada kalian. Di kerjaan itu nanti gimana? Banyak lah badai jadi bilang. Dramanya juga bakal banyak macamnya. Jadi ya siapin mental lah, biar pas nanti kalian pas udah terjun, walaupun terkejut nggak kalah terkejut kali. Ini dari Bang Gozi nih, selanjutnya nih Bang Rusdi nih, gimana Bang tentang Abang selama kuliah? Iya. Baik di dalam kampus maupun di luar kampus ya. Kalau di dalam kampus itu sebenarnya belum ada ya, karena memang kayak kata Bang Gozi tadi di masa setelah kampus biasanya kita menghadapi masa-masa itu. Cuman kalau selama 3 tahun kuliah, masa terendahnya itu bukan persoalan kuliah, bukan persoalan kuliah, bukan persoalan akademik atau persoalan apapun, karena alhamdulillah semua kejadian yang saya alami di kuliah itu bisa diobati. Tapi yang titik paling terendah itu adalah ketika orang tua sakit. Tahun ini sih ya, tahun 2021 itu bulan puasa kemarin 1 bulan itu orang tua sakit. Apa itu Bang? Di sama dua ayah sama aku kemarin bulan 14 kita mau juga belum keempat di tempat kemarin masih di Medan dia rencananya memang mau pulangnya itu setelah UTS karena kan kita UTS kan begini ya sudah jadi karena harus UTS baru pulang cuman di telepon awalnya bilang udah nggak apa-apa nggak usah pulang dia masih bisa di luar tapi begitu udah mungkin udah nggak bisa lagi gitu dirawat di rumah di rumah sakit langsung ditelepon hari ini juga pulang besok pagi nyampe di kampung saat hujan istirahat makan langsung bawa orang tua. Titik paling rendahnya sih ya ketika orang tua sakit. Kalau saya pribadi sih ya, kalau saya pribadi melihat orang tua sakit itu gimana gitu rasanya. Boleh kembali dua lagi hari
pertama, 3 hari pertama itu masih air, 3 hari pertama masih air, nggak seberapa lama 3 hari lain dirawat masuk. Belum lagi nanti ya kita tahu lah rumah sakit pemerintah itu kan ya seperti itulah gitu. Apalagi kalau misalnya kita penggunanya pasti begitu. Adalah perbedaan lain itu wajib. Tapi ya untuk seorang anak ketika banyak orang tua itu baru seminggu itu di rumah sakit seminggu ya. Di rumah sakit kan kalau untuk mengambil itu mereka 7 sampai 10 hari itu masih berada. Udah lebih dari situ mereka bilang rawat jalan kaki. Itu kalau sebulan lah bukan sakit. Berpuasa pas hari raya lah baru bisa keluar rumah. Sehat kembali ya. Sehat kembali itu semua kita cari mulai dari kampung, obat yang kimia, boy semua kita dalam. Jadi kalau jadi terendah itu ya. Karena kan orang udah besar kita, terus lihatnya terbaru gaul juga gitu kita akan pemirsa. Nah, boleh nih dikit dari Kak Dila ini apa sih Kak titik rendah itu dari Kakak? Kalau terendah menurut kakak, alhamdulillah sih kalau untuk keluarga sih sehat-sehat aja gitu kan. Jadi nggak tentang keluarga, tapi mungkin tentang saat kakak dikasih kesempatan bekerja, kemudian masih aktif banget di kelas. Jadi pembagiannya itu sempat bikin nangis. Jadi jatuhnya kayak iyalah kayak merasa bingung gitu kan, karena kan memang di kerjaan juga banyak yang perlu dipersiapkan. Namanya kita bekerja sama orang juga harus profesional. Artinya walaupun kakak belum tamat kuliah, tapi ketika udah bekerja ya mau nggak mau dituntut. Nggak ada tuh lu masih mahasiswa lu udah tamat gitu kan, nggak ada begitu kan. Jadi artinya kalau udah disuruh hari itu ya hari itu gitu. Disuruh begadang hampir tiap malam ya harus siap gitu. Artinya itu sih titik terendah kakak selama kuliah, yang pembagian waktu kuliah dengan bekerja gitu. Sampai pernah satu momen kakak ikut rapat dengan atasan kakak, itu kakak masih ngerjain tugas Mandarin. Jadi di situ kakak notulen, kakak tetap ini notulen, sebelahnya itu tugas Mandarin. Jadi pernah pas atasan jelasin kakak tetap ngerjain notulen, pas atasan agak diam ngerjain Mandarin. Kemudian ditegur tuh sama atasan, kamu kenapa kok bingung kali sibuk dengan ini gitu kan kerjaan. Ya itu sih sempat lucu, tapi ya jadi pengalaman juga gitu, pembagian waktunya saat bekerja dan masuk aktif kuliah kemarin di semester 6 ya. Gitu ya, itulah cerita dari Kak Dila dan pembagian waktunya gitu pemirsa. Tapi Kak Dila tuh masih tahun utamakan mata kuliah juga ya Kak Dila. Nah inilah yang terakhir ya Kak, pesan untuk calon mahasiswa baru di luar sana nih Kak, yang pengen ngambil vokasi tapi masih takut nih Kak. Takutlah saingan sama yang sarjana gitu Kak. Pesan Kakak sama. Kalau menurut kakak ya, pesan kakak ini untuk calon-calon mahasiswa yang ingin masuk, yang bingung mungkin ya mau masuk vokasi atau masuk di universitas itu sebenarnya nggak ada sih batasan ataupun apa ya, nggak ada batasan dan nggak ada yang perlu dikhawatirin kalau masuk vokasi bakalan sedikit dapat pekerjaan, nggak gitu. Itu sebenarnya tergantung diri masing-masing lagi gitu. Artinya ya bagaimana kita memanfaatkan waktu selama kuliah, itulah benar-benar dimanfaatin waktunya, dimaksimalin, karena kesempatan itu kan nggak datang 2 kali gitu ya. Jadinya makanya setiap momen, setiap kesempatan itu kakak manfaatin sih dengan sebaik mungkin kalau versi kakak ya. Jadi buat mahasiswa, calon mahasiswa baru jangan ragu lah buat masuk vokasi, karena merasa takut nanti tamat kuliah nggak dapet ataupun sulit dapat pekerjaan, jangan takut, karena di sini kita juga diajarin praktek kok di administrasi jasa, khususnya kakak di MICE juga banyak praktek. Kita buat event, kita merancang event secara langsung, dan kita dan lain-lain. Ini udah langsung ya, udah secara langsung, jadi nggak usah khawatir gitu, takut nggak dapat susah dapat pekerjaan.
rencana yang lebih mudah dapat kerja ya seperti yang bilang Bang Bobi tadi sama aja ya, cuman paling di tingkatannya aja gitu ya. Kalau saya pun pernah dengar juga sih dari yang tim Indonesia BEM yang kita bekerja, dia bilang ya paling bedanya itu cuma di jabatan gitu. Kalau saya di BUMN itu kan dia ada karpel, ada karpim kan. Jadi kalau karpel itu karyawan pelaksana, karpim karyawan pimpinan gitu. Nah yang karyawan pelaksana ini biasanya perusahaan itu kebanyakan merekrut dari lulusan diploma dengan alasan tadi yang diploma ini dia kurikulum pendidikannya itu lebih banyak praktik gitu daripada teori. Jadi sekiranya kalau dia ditempatkan sebagai karyawan pelaksana, insya Allah lah yang dikerjakannya itu bakalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi nggak usah ragu, tentukan passion aja dulu. Nanti kalau kalian sudah menentukan passion kalian, sejalan dengan kalian, rezeki itu akan datang dengan sendiri. Jangan pernah risaukan hal-hal yang berbau takdir, contohnya rezeki, jodoh maupun kematian, karena itu sudah diatur. Tambahan ya sebelum ke Bang Boji, kalau tadi bicara tentuin fashion gitu kan, kalau Kak pribadi malah ya, fashion bukan fashion langsung banget ya guys. Nah tentukan fashion setelah sebelum masuk kuliah, kalau Kakak pribadi sih Kakak malah belum menentukan fashion sebelum kuliah gitu, mengalir aja dulu ketika sedang berjalan gitu kan, baru menggali potensi apa sih yang ada di dalam diri. Nah itu jadi passion Dari Kak Dilek itu ya Kak caranya. Nah dari Bang Bozi itu tadi udah tahu nih pesannya ya kan. Nah selanjutnya nih Bang Bozi nih pesannya untuk mahasiswa baru gimana? Kalau untuk mahasiswa baru, untuk mahasiswa yang kalau ini aku baginya dua ya, antara mahasiswa yang sebelum masuk Polmed sama mahasiswa yang udah di dalam Polmed. Jadi untuk mahasiswa yang buat, mungkin ada kawan-kawan yang belum masuk Polmed gitu kan, tapi nonton podcast ini, ya jangan takut masuk Polmed. Misalnya jangan takut punya pendidikan yang D3 gitu kan. Kenapa? Karena ya ini menarik sih sebenarnya. Ini aku cerita sedikit ya. Sebenarnya aku masuk Polmed itu kecemplung. Iya sih. Karena sebenarnya aku pengen tuh ya kuliah sarjana juga kan, kayak orang pendidikan juga. Aku pengen kuliah sarjana di arsitektur. Cuman ya Allah itu berkehendak lain kan. Mana aku tes Polmed alhamdulillah lulus gitu. Cuman pas udah lulus itu baru kerasa, oh aku bangga udah pernah kita di Polmed. Jadi jangan takut masuk Polmed, toh peluang kerjanya sama aja gitu kan, tergantung diri sendiri juga. Dan untuk kalian yang udah di dalam Polmed ya, jangan takut kalian tuh kalah saing di luar. Kenapa? Karena sebenarnya di zaman sekarang ini dunia itu udah datar. Kita itu bisa bermimpi seabsurd mungkin. Kalau kata Raditya Dika ya, zaman sekarang itu kita bisa bermimpi seabsurd mungkin, dan kita bisa mengusahakan untuk jadi itu gitu. Jadi zaman sekarang itu orang live di YouTube aja bisa dapat rumah miliaran. Iya. Ya kan? Bener nggak? Bener banget. Jadi kita zaman sekarang ini kita jangan takut nggak jadi apa-apa kecuali kita malas. Ya kan? Kita jangan takut nggak jadi apa-apa kecuali kita malas. Sama juga yang ini, walaupun pendidikan kita D3, kita jangan takut buat nggak bersaing di luar gitu. Selama kawan-kawannya itu punya value, kawan-kawan itu bakal bersinar. Benar. Iya sih. Jadi yang kita bilang tadi, balik lagi ke diri sendiri. Kalau kita punya value, ya kita bakal bisa survive, kita bakal bisa bersaing. dan tekad ya Bang. Dan tekad. Sama satu lagi mental. Mental harus kuat. Mental harus kuat. Oke, baiklah. Aku bisa nih dari Bang Bozi. Selanjutnya ini apa ya Kak? Ini kan masa pandemi gitu ya. Tantangan apa sih Kak ini hadapi gitu dari mahasiswa dari Kakak? Kalau menurut Kakak singkatnya aja ya, untuk tantangan di masa pandemi ini sebenarnya banyak, apalagi apa-apa online gitu ya. Artinya ini bagian ini perlunya memang manajemen
di setiap mahasiswa untuk punya target di setiap harinya itu mau ngapain aja, untuk cicil apa aja gitu kan, harus dikonsep. Karena memang kakak benar kata Bang Rizky tadi, memang sebab kalau kakak pribadi apa-apa itu ya pasti harus dikonsep dulu gitu biar teratur saat pelaksanaannya gitu kan. Makanya perlunya memang benar-benar dirancang, susun gitu kan jadwalnya di masa pandemi ini, karena memang tantangannya banyak deh. Enak rebahan gitu kan, main HP, lihat podcast, lihat Instagram, itu tantangan itu sih, godaan di masa pandemi itu benar-benar kakak rasain sih di saat ini. Jadi gunanya kita untuk mengingat kembali, melihat kembali bucket list, lihat lagi perjuangan orang tua itu nggak gampang gitu kan buat kita bisa kuliah gitu. Jadi perlu benar-benar dimaksimalin lah di setiap waktu di dalam hidup gitu sih ya. Bener nih. Nah, terakhir nih dari Bang Dosi ya pemirsa. Nah, tantangan apa nih? Pas Bang kan udah tamat, Ya. Bang punya pekerjaan lagi di di masa pandemi gitu kan. Pas masa pandemi gini ya, selain tadi pas masa pandemi gini itu aku pernah mengalami masa-masa titik terendah dalam hidupku, masa pandemi ini. Jadi aku mengartikannya itu di masa pandemi ini kita jangan egois sama diri sendiri. Kita kayak kadang ada aja tuh orang yang misalnya ya karena dia idealis gitu, misalnya dia lulus kuliah, aku pengen jadi pengusaha, aku pengen bekerja sesuai passion. Nah, di masa pandemi ini itu mengajari buat menyingkirkan sejenak idealisme tadi gitu kan. Jadi seakan-akan kita itu dipaksa realistis aja sama keadaan, ya kan? Setuju banget, setuju. Jadi di masa pandemi ini masa-masa memaksa kita untuk realistis. Ya udahlah, masanya kayak gini ya kita harus ngapain aja supaya bisa dapat penghasilan, supaya bisa hidup ke depannya gitu kan. Untuk rencana-rencana sesuai dengan idealisme kita tadi itu bisa kayak kita singkirkan sejenak lah. Perlu effort ya. Singkirkan dulu sejenak, nanti kalau keadaan udah bagus lagi baru kita mulai lagi. Karena kalau ini kan ujian mental juga sih sebenarnya. Ya seberapa beraninya kita buat terus gimana ya? Jangan sampai tersingkir lah. Tersingkir oleh keadaan. Iya, tersingkir sama keadaan gitu. Dari sesi terakhir nih ya Kak, sama Abang nih. Nah, aduh kita ada dapat banget nih yang PW dari mahasiswa diploma nih pemirsa. Ada ini dan ada juga Bang kakaknya dari semester akhir nih pemirsa. Nah, boleh dong kita tarik kesimpulannya ini. Nah, mau itu kita di vokasi ataupun di universitas itu sama aja pemirsa gitu. Tergantung dari kemauan kita sendiri. Kalau kita mau sukses, nah itu bisa dari diri kita sendiri. Jangan lupa juga untuk doa serta usaha. Karena kalau kita usaha aja tanpa ada doa tuh kayaknya nggak ada feelnya, terus nggak ada prosesnya banget gitu kan. Nah, jadi segala hal upaya kita lakukan itu ya jangan lupa juga sama Tuhan Maha Esa gitu pemirsa. Nah, untuk peluang kerja juga di vokasi ataupun di sarjana ya Kak, Bang. Nah itu sama aja gitu. Paling tidak kalau emang kita pengen naik lagi ya kita harus melanjutkan pendidikan kita gitu kan Kak. Nah pasti benar nih. Nah udah berakhir nih ya Kak, Bang, podcast kita di hari ini. Aku boleh nambahin sedikit. Boleh dong Bang. Lanjutkan Bang. Jadi kayak yang tadi ya, walaupun kita mahasiswa D3, kita jangan dulu terpaku sama kehidupan di akademik gitu. Karena jalan karir kita ke depannya itu nggak selamanya bakal lurus sama akademik kita. Benar sih. Ya dalam arti kayak contoh aku nih, kuliah teknik sipil, nggak selamanya aku bakal bekerja sesuai sama jurusan yang dijalani gitu. Jadi disitulah pentingnya kita punya keahlian lain. Kita punya keahlian lain selain yang kita pelajari di kelas pas kuliah. Gitu ya. Contoh kayak Gila itu bisa MC, bisa ini, bisa itu. Ya walaupun nanti pas setelah lulus kuliah, amit-amit
ada ya terjadilah kejadian yang gimana ya, contohnya kayak masa pandemi gini semua banyak di PHK ya, ya amit-amit terjadi misalnya kita nggak kerja lagi gitu kan, kita masih punya keahlian lain dan kita masih bisa mencari penghasilan dari keahlian kita itu. Tidak ada skill lain ya kan? Jadi jangan takut punya skill lain. Jangan stuck di situ aja gitu. Iya. Bisa. Setuju banget. Oke, nah kami nih sebenarnya panitia nih kan Kak, Bang, makasih nih untuk Ya, makasih. ketiga narasumber yang Terima kasih sudah mengundang. Iya. Terima kasih. Dan- Telah. Terima kasih BEM Polmed. Oke. Terutama terima kasih buat Namen Sujoy ya, Iya, yang iya, menyediakan terima kasih tempat. sama makasihnya. Nah, untuk abang-abang dan kakak ini, makasih juga ya udah menyempatkan nih waktunya dalam podcast kita pada hari ini. Dan juga kami terima kasih nih sama pemirsa yang tetap setia nih nonton di channel YouTube BEM Polmed. Nah, jangan lupa ya untuk mengklik tombol subscribe dan juga kolom komentar gitu apabila ada kritik dan juga saran kami harapkan gitu pemirsa. Dan jangan lupa untuk memfollow IG BEM Polmed gitu. Kalau ada butuh apa-apa gitu kan, nah bolehlah IG narasumbernya. Oh, narasumber boleh. Boleh, nanti di bawah kita buat ya pemirsa. Baiklah, cukup sekian dari podcast kita hari ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf gitu ya Kak, Abang, selaku host di podcast kita hari ini. Dengan ini saya Putri Andriani pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.